Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kesayangan Ustazah, baik dari kelas An-Naml, An-Nahl, Al-Fil, dan Al-Jamal. How are you today? I hope you are fine, happy, and healthy. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 4, pembelajaran kedua. Simak baik-baik ya. Halaman sekolah sangat indah. Banyak tanaman hijau yang terawat. Semua siswa wajib menjaga dan merawat tanaman yang ada. Tanaman tidak boleh dirusak maupun diinjak. Ayo membaca. Ustazah bacakan, kalian tirukan di rumah ya. Merawat tanaman di sekolah adalah hal yang harus dilakukan oleh semua siswa. Tanaman di sekolah membuat sekolah tampak indah. Tanaman di halaman sekolah jangan diinjak. Jangan pula membuang sampah di halaman sekolah. Jika tanaman diinjak, tanaman akan rusak. Halaman sekolah tidak akan tampak indah lagi. Membuang sampah di halaman sekolah membuat lingkungan tampak kotor. Membuat lingkungan sekolah bersih dan indah adalah kewajiban semua siswa. Nah, dari bacaan sebelumnya yang merupakan contoh pentingnya menaati peraturan untuk merawat tanaman sekolah, coba diskusikan beberapa pertanyaan berikut. Pertama, apa saja tata tertib untuk merawat tanaman di sekolahmu? Coba jawabannya apa ya? Tata tertib untuk merawat tanaman di sekolahku adalah tidak boleh membuang sampah di taman sekolah dan tidak boleh menginjak tanaman. Kemudian, siapakah yang harus menaati tata tertib tersebut? Yang harus menaati tata tertib tersebut adalah seluruh siswa, guru, dan karyawan yang ada di sekolah. Kemudian, apa yang terjadi jika kita tidak mematuhi tata tertib tersebut? Pastinya akan mendapat teguran dan taman sekolah akan rusak dan kotor. Nah, perhatikan gambar berikut. Niko dan Benny berteman baik. Mereka tidak pernah bertengkar dan selalu bermain bersama. Benny suka bermain menjaga keseimbangan. Benny bisa berdiri dengan satu kaki, dan kaki yang lainnya menekuk ke depan. Benny juga bisa berdiri dengan satu kaki, dan kaki lainnya menekuk ke belakang. Benny juga bisa berdiri dengan satu kaki, dan kaki lainnya menekuk ke samping. Nah, apakah anak-anak juga suka bermain menjaga keseimbangan seperti Benny? Nah, perhatikan ya, berikut adalah percakapan antara Lina dan Dayu. Lina berkata, "Dayu, bunga matahari yang kutanam sedang berbunga." Dayu berkata, "Pasti bagus sekali. Bolehkah aku datang melihat?" Lina pun menjawab, "Tentu saja boleh." Dayu bertanya lagi, "Siapa yang merawatnya setiap hari, Lina?" Lina menjawab, "Aku dan ibuku bergantian menyiramnya setiap hari." Dayu bertanya kembali, "Di mana kamu menanamnya?" Lina menjawab, "Aku menanamnya di halaman belakang rumahku." Dayu bertanya kembali, "Apa saja yang dibutuhkan agar bunga matahari bisa tumbuh?" Lina menjawab, "Tanah yang subur, air, sinar matahari, dan pupuk. Kapan kamu mau datang ke rumahku?" Dayu pun menjawab, "Sore ini setelah pulang sekolah." Lina berkata, "Baiklah, sampai nanti Dayu." Nah, dari percakapan di atas, coba ya kita menjawab pertanyaan berikut. Siapakah yang banyak bertanya pada percakapan di atas?
Kira-kira siapa ya yang banyak bertanya? Nah, ternyata jawabannya adalah Dayu. Kemudian, kata tanya apa saja yang digunakan dalam percakapan tersebut? Coba kita cek ya. Ternyata jawabannya adalah bolehkah, siapa, di mana, apa, dan kapan. Kemudian, apa saja yang menandakan kalimat tanya? Nah, penanda kalimat tanya adalah adanya kata tanya dan tanda tanya. Perlu diketahui ya anak-anak bahwa untuk membuat kalimat tanya, kita harus mengawali kalimat tanya dengan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Nah, kita coba ya berlatih. Di sini ada pertanyaan dan juga jawaban, tetapi kata tanyanya masih kosong. Coba kita jawab bersama-sama ya. Titik-titik yang menanam bunga matahari ini. Jawabannya, yang menanam bunga matahari ini adalah Ibu Lina. Kira-kira untuk mengisi titik-titiknya apa ya? Wah, ternyata jawabannya siapa? Siapa yang menanam bunga matahari ini? Oke, lanjut ke nomor 2. Titik-titik, Lina menyiram tanaman di halaman. Jawabannya adalah Lina menyiram sore hari. Kira-kira apa ya? Wah, ternyata jawabannya kapan? Kapan Lina menyiram tanaman di halaman? Lanjut ke nomor 3. Titik-titik, batang bunga matahari yang tumbuh. Jawabannya ada 4 batang bunga matahari yang tumbuh. Kira-kira untuk mengisi titik-titiknya apa ya? Jawabannya adalah berapa? Berapa batang bunga matahari yang tumbuh? Oke, kita lanjut ke nomor 4. Titik-titik yang dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Jawabannya, tanaman membutuhkan air dan sinar matahari. Kira-kira apa ya untuk mengisi titik-titiknya? Ternyata apa? Apa yang dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh? Oke, yang terakhir, nomor 5. Titik-titik, bunga matahari harus disiram setiap hari. Jawabannya, bunga matahari harus disiram setiap hari agar tidak layu. Kira-kira untuk mengisi titik-titiknya apa ya? Oh, mengapa? Mengapa bunga matahari harus disiram setiap hari? Oke anak-anak, kalian bisa kan untuk menentukan kata tanya untuk menjadikan kalimat tanya? Wah, alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Ustazah akhiri ya. Don't forget to pray on time. Don't forget to recite Holy Quran. Don't forget to obey your parent. And study hard. Ustazah akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.